Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 125, Kiki jauh lebih baik darimu. Ada apa denganmu? Papamu mulai marah sekarang. Keluarga Sen yang mana? Keluarga Sen yang mana? Papamu segera mengerti apa yang dikatakannya sekarang. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Mu Tangsue. Tidak mungkin. Kau akan mengerti semuanya setelah membaca ini. Mu Tangsue mengeluarkan laporan DNA dari tasnya. Kemudian, ia melemparkannya di depan papamu. Kiki dan aku bukan putrimu. Ayah kami adalah Sen Jianchuan, pamanmu. Papamu tertegun sejenak. Kemudian, dia mengambil laporan itu dan mulai membacanya. Ketika dia tahu tentang kebenarannya, dia segera duduk di sofa di belakangnya. Wanita jalang itu. Apa hakmu untuk memarahi ibuku? Kaulah yang menyebabkan kematiannya. Teriak Mu Tangsue dengan keras. Kau mengunciku di kamarku saat kebakaran. Jadi, aku tidak bisa menyelamatkan ibu. Kau yang membunuhnya. Papamu mendengarnya dengan jelas. Dia juga melihat pengawal di sampingnya. Si jalang kecil itu. Dia bisa menantangnya secara terbuka seperti itu karena dia telah menemukan keluarga kuat lain yang bisa diandalkan. Jadi, papamu menenangkan dirinya. Kemudian, dia tersenyum dingin pada Mu Tangsue. Sekarang, apakah kamu kembali untuk memutuskan hubungan terakhir di antara kita setelah kamu menemukan keluarga baru? Mengapa kamu tidak memikirkan siapa yang membesarkanmu? Meskipun kamu membesarkan kami, kamu selalu menyiksa kami secara fisik. Kamu bahkan tidak terlihat seperti ayah bagi kami. Kamu tidak menunjukkan kasih sayang seorang ayah kepada kami. Papamu tersenyum dingin sepanjang waktu sementara Mu Tangsue menyalahkannya. Mu Kiki bisa mengatakan hal-hal seperti itu di hadapanku. Tapi, kamu tidak punya hak untuk melakukannya. Bukankah aku sangat menyayangimu sejak kamu masih kecil? Kau hanya ingin bersikap menyedihkan di depan keluarga Sen. Tapi, semua orang tahu bahwa ada 2 anak perempuan di keluargamu. Kiki adalah orang yang paling sering kupukul. Termasuk saat dia dikeluarkan dari keluargamu. Itu semua karenamu. Kamu memberi nenekmu obat yang salah dan kamu menyalahkan kakak perempuanmu. Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dari kakekmu seumur hidupmu? Papamu memilih mengatakan hal-hal itu saat itu juga karena dia mendapati kakekmu berdiri di pintu sekarang. Sudah kubilang. Itu bukan aku. Sebelumnya aku sudah bilang padamu bahwa nenekmu tidak menyukai Mu Kiki. Tidak mungkin dia mengizinkan Mu Kiki memberinya obat. Papamu berkata dengan keras. Mu Tangsue tampak tak berdaya. Katakan saja apapun yang kau mau. Benar. Kamu tidak peduli tentang itu sekarang karena kamu adalah nona muda dari keluarga Sen. Jadi kenapa? Kenapa kamu kembali ke sini dan pamer di hadapanku? Kenapa kamu tidak pergi ke keluarga Senmu? Apa yang ingin kamu pamerkan? Apakah kamu datang ke sini untuk mengingatkanku bahwa aku telah diselingkuhi oleh istriku selama ini? Pada saat itu, kakekmu berjalan melewati para pengawal dan berdiri di depan Mu Tangsue. Dia menghela napas. Begitulah adanya. Ayah. Diamlah. Kakekmu memarahinya dengan keras. Kemudian, dia berbalik dan menamparkan Mu Tangsue. Para pengawalnya maju untuk menghentikannya tetapi sudah terlambat. Mu Tangsue menyentuh pipinya dan segera mundur beberapa langkah. Apakah kamu membunuh nenekmu? Mu Tangsue menggelengkan kepalanya. Dia, kakak perempuanku. Kamu masih menyangkalnya. Mata kakekmu menjadi bengkak dan merah. Dia berteriak pada Mu Tangsue. Jika anakku tidak mengingatkanku, aku hampir lupa bahwa nenekmu paling membenci Mu Kiki. Dia tidak pernah makan apapun yang diberikan Mu Kiki padanya. Itu kamu. Bagaimana mungkin itu kamu? Kami selalu memujamu seperti seorang putri sejak kamu masih muda. Saya tidak menyangkalnya. Kakak perempuan saya yang melakukan itu. Mu Tangsue tidak akan pernah mengakuinya karena pengawal dari keluarga Sen masih dekat di belakangnya. Kakekmu kini mengerti setelah melihat Mu Tangsue seperti itu. Sepertinya kamu sudah pergi ke keluarga Sen. Mu Kiki belum melakukan apapun. Betapa cepatnya kamu. Ayah, apakah ayah sudah tahu tentang ini sebelumnya? Bicara soal ini, aku belum tanya sama kamu. Kok kamu gak yakin anak-anak perempuan itu anak kamu atau bukan? Kamu gak tahu dia anak kamu atau bukan? Papamu menjadi pendiam. Itu karena dia sangat merindukan Su Ziqing saat itu. Malam itu, Su Ziqing meninggalkan rumah Sen Jianchuan dan pergi ke bar ketika dia tahu bahwa Sen Jianchuan akan segera bertunangan. Ketika dia sampai di bar, Su Ziqing sudah mabuk berat. Dia tidak dapat menahan diri dan akhirnya tidur dengannya. Dia yakin bahwa Su Ziqing tidak pernah menghubungi Sen Jianchuan selama bertahun-tahun ini. Jadi, dia tidak terlalu memikirkannya ketika Su Ziqing mengatakan kepadanya bahwa dia mengandung anaknya. Itu karena Sen Jianchuan bertunangan tidak lama setelah dia menikahi Su Ziqing. Sen Jianchuan bahkan menjadi seperti sayur setelah itu.
Kemudian, Su Ziqing mungkin sedang bersama Shen Jianchuan malam itu ketika dia tahu bahwa dia akan segera bertunangan. Terlebih lagi, dia telah diperlakukan tidak adil selama bertahun-tahun ini. Sungguh menjijikkan jika dia memikirkannya. Dia telah membesarkan anak-anak bajingan itu selama bertahun-tahun ini. Wanita jalang itu, Su Ziqing mengatakan kepadaku bahwa ini adalah pertama kalinya baginya. Aku juga mabuk jadi aku tidak terlalu banyak berpikir. Kenapa kau percaya semua yang dia katakan padamu? Sebenarnya, papamu malu menaklukkannya malam itu karena itu bukan hal yang baik. Su Ziqing sangat sedih setelah perbuatan itu, bahwa dia hampir bunuh diri. Jadi, bagaimana dia bisa mengungkit masa lalu di depannya dan memberitahu bahwa dia memanfaatkannya? Ketika kedua putrinya lahir, mereka sama sekali tidak tampak seperti Shen Jianchuan. Jadi, mengapa dia curiga? Sebenarnya, Su Ziqing sedang mabuk malam itu. Dia mengira papamu adalah Shen Jianchuan. Benar juga bahwa dia telah tidur dengan Shen Jianchuan sebelum dia pergi ke bar. Dia juga sangat sedih ketika dia tahu bahwa Shen Jianchuan akan segera bertunangan. Oleh karena itu, dia pergi ke bar dan bahkan membuat panggilan yang salah. Yang lebih menakutkan adalah dia tidak bisa membedakan antara papamu dan Shen Jianchuan saat itu. Selama hubungan mereka, dia mengatakan kepada papamu bahwa itu adalah pertama kalinya baginya dan dia adalah pria pertama baginya. Itu karena dia tidak menyadari bahwa pria yang datang mencarinya adalah papamu, bukan Shen Jianchuan. Dia menyadari bahwa itu adalah kesalahan saat dia bangun keesokan paginya. Namun, kesalahan telah terjadi. Dia bahkan mendapati dirinya hamil setelah itu. Dia tidak tahu siapa pemilik anak itu. Shen Jianchuan akan segera bertunangan. Jadi, dia tidak punya pilihan selain memberitahu papamu bahwa dia hamil dan menikahinya. Sungguh baik sekali dari Anda untuk melakukan hal seperti itu. Sekarang, kamu membesarkan dua anak perempuan. Kamu tidak mengakui yang satu dan bagaimana dengan yang satu lagi, dia berdiri di sini di hadapanmu. Dia tidak menghormatimu. Coba lihat dirimu sendiri. Kamu siapa? Kakekmu bertanya pada papamu dengan marah. Papamu tidak menjawab, tetap diam. Setelah itu, kakekmu berbalik dan menghadap Mu Tangsue lagi. Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi nona muda keluarga Shen begitu kamu pergi ke mereka? Bagaimana dengan kematian nenekmu dan ibumu? Bukankah seharusnya kau yang bertanggung jawab atas kedua kejadian itu? Kau, dan anak yang tidak berbakti itu. Kalian berdua tidak lebih baik dari binatang hina. Aku akan melapor ke polisi. Kakekmu marah besar. Dia berteriak dengan marah. Aku ingin meminta polisi untuk melakukan penyelidikan yang layak atas insiden ini. Aku ingin keadilan untuk istriku yang sudah meninggal. Sekarang, Kiki tampak jauh lebih baik darimu. Kiki akhirnya terbukti tidak bersalah. Tepuk tangan meriah.